fresh, maksudnya bukan anak es gitu, anak fresh. Kamu baru datang di Hong Kong gitu aja ta? Cuman aku udah mau finish, Terus? Nah, jadi ceritanya gini, aku kan kerja ngurusin nenek kan, ngurusin nenek, gitu kan, udah ngurusin nenek. Waktu interview itu dibilang nenek masih sehat, maksudnya nenek itu masih bisa jalan gitu. Terus aku temenin dia ke taman, ke pasar, terus masak makan bareng sama nenek kayak gitu kan. Nah, setelah sampai di sini itu ternyata nenek itu udah sakit, udah lumpuh, udah bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bobotnya itu kan 85 kilo lebih loh, Mek. 85 kilo lebih, lumpuh, serba apa-apa tuh diangkat, kayak mandi ya diangkat, ngapa diangkat gitu, nggak ada yang bantuin, aku sendiri kayak gitu kan. Terus pekerjaan di rumah pun aku yang ngerjakan. Emang kalau masalah pekerjaan sih nggak masalah sih gitu, karena ya orang namanya kerja capek ya namanya kerja ya capek gitu. Cuman yang jadi masalahnya itu kan ngangkat neneknya itu bener-bener berat. Kadang Cueku kan perawan tua. Cueku tuh nggak ngerti. Kadang aku disuruh beli beras 25 kilo, suruh dipanggul tanpa pakai troli sama sekali gitu. Aku sampai ngomong, Siuce beli itu apa kan yang alat dorong itu, ini beli beratnya berat banget 25 kilo. Gak usah lah kata dia. Katanya menuhin barang di rumah sempit. Udah kamu panggul aja pelan-pelan gitu kan. Oh ya udahlah gitu kan. Ya udah aku jalanin aja gitu. Cuman waktu awal-awal kesini itu malah si Uceku tuh lebih kebanyakan kayak ngadu ke agent gitu kan. Ngadu ke agent ini begini. Aku kan emang bener-bener non di sini loh. Tuh bahasa pun aku masih minim. Masih belum bener-bener ngerti gitu. Ya udah aku jalanin lah. Selama ini aku jalanin, aku sabarin gitu. Cuman ya kayak gitu, CC-ku tuh nggak ngerti sama sekali lah. Jadi perawan tua gimana ya? Apa ya? Bilang mapan lah gitu. Maksud aku tuh kadang kalau udah jam istirahat itu jangan diganggu. Ini enggak, aku kalau udah jam istirahat pun masih diganggu di ini, di itu, ini itu. Kadang malah suka ada keluarganya pada datang ke sini, pada masak-masak di rumah gitu. Masak-masak di rumah, yang masak tuh aku gitu. Mereka ya tinggal makan-makan aja gitu. Kadang udah masak pun ngurusin nenek juga. Pokoknya gimana ya, sampai yang baru-baru sih aku belum benar-benar terasa banget ya kayak badan sakit. Suaramu nggak ada. Terasa tuh sakit-sakitan kakinya. Dengan si Uce pun nggak pernah ngomong gimana gitu. Padahal aku udah ngeluh sama dia. Si Uce kakiku sakit gitu kan. Aku udah nggak kuat ini angkat nenek. Jangan terlalu ini itu, bilang kayak gitu. Tapi tetap aja nggak ngerti gitu. Terus si Uceku juga nggak, maksudnya kayak ngasih obat atau apa nggak, atau ngasih jamu atau apa gitu kan, atau beliin sarung buat kaki itu loh, yang kan ada tuh yang buat di bagian lutut gitu kan, biar nggak sakit. Enggak, dia nggak beliin, malah aku sendiri yang beli. Dari korset segala apapun aku sendiri yang beli gitu. Terus si Ciku tuh benar-benar mapannya, kalau misalkan di mana-mana kan biasanya majikan ngasih makan ke kita biasanya. Nah ini kebalik, malah aku yang ngasih maksudnya malah aku kebanyakan ngasih makan ke mereka kayak gitu. Kayak misalkan aku beli buah, dan aku beli buah itu buat aku sendiri makan. Malah si Uceku tuh malah berharapnya aku tuh ngasih buat dia makan gitu kan. Kalau nggak sama buat neneknya makan. Kalau misalkan aku beli makanan apa-apa tuh
dia tuh nggak bakalan beli makanan. Sampai bener-bener buat mamahnya pun dia nggak pernah beli. Malah kebanyakan aku kan bikinnya gini ya, kayak aku beli roti kan nggak mungkin aku makan sendiri lah, kasihan nenek-nenek udah nggak bisa apa-apa gitu. Karena dia tuh senang kalau kayak gitu, dia nggak bakalan mikirin gitu, mikirin kita lapar apa enggaknya, terus apa kayak butuh apa enggaknya gitu. Nah udah 2 bulan ini, kebetulan 2 bulan ini kan si WC ku tuh sakit, jatuh. Dia tadinya kerja, nah sekarang udah nggak kerja. Dia jatuh sakit di tempat kerjanya, tangannya patah, operasi, tapi nggak parah, cuman apa ya, mungkin urat atau apa kayak gitu, tapi operasi. Nah udah 2 bulan ini kan dia ada di rumah terus. Dari mandi, dari makan, dari apa, di baju, dikeringin rambut, pokoknya semuanya aku semua yang urusin dan semuanya aku yang rawat. Tapi ya tetap gitu, dikatain bodoh lah, salah sedikit misalkan kayak nyuci rambutnya ini sedikit gitu, kena ke telinga dia, nanti diomel-omelin sama dia gitu. Kadang-kadang ya sabarin aja gitu. Terus akhirnya ada 2 mingguan aku ngadu lah sama agensi aku. Ngadu ke sana, mem bagaimana nih kayak gini-gini peraturannya seperti apa, aku kan nggak ngerti ya gitu kan. Aku nanya sama agensi, sekarang aku ngurus 2 orang gitu kan, orang tua. Ngurus nenek itu lebih susah, saya bilang kayak gitu kan, nggak gampang. Resikonya juga gede mem gitu. Sampai aku kirimin video aku ngangkat pas aku iniin gitu, malah nggak digubris. Aku cuma pengen tahu sih jadi peraturan kerjanya kayak gimana kalau ngurus orang dua sakit kayak gini tuh, ada tambahan atau enggak, atau kayak gimana. Kalau misalkan itu dibantu ngomong lah sama majikannya, malah sama agensi aku tuh nggak dijawab mem. Nggak dijawab sama sekali, cuman ngomong kayak gini doang. Loh itu nih itu kan cuma sifatnya sementara gitu kan. Ya aku ngerti ini hanya sementara, aku cuma nanya apa peraturan kerjanya seperti apa, soalnya dipisah aku ini aku jaga nenek gitu kan, ngurusin nenek, tapi sekarang aku ngurusin 2 orang. Aku sih nggak masalah, cuman aku pengen tahu apa peraturan kerjanya seperti apa ada tambahan kah atau kayak gimana kah, soalnya aku gaji itu ngikutin standar lama, masih gaji lama gitu. Terkadang kalau siang iya, terus terkadang kalau siang pun jam segini ya aku nggak bisa tidur. Ini aja switch kok lagi keluar, bener-bener memang nggak bisa tidur. Walaupun switch ku keluar juga aku nggak bisa tidur siang gitu kan. Apa kalau nenek tidur aku nggak bisa tidur, aku yang bener-bener harus jagain itu. Ya emang capek sih, memang kayak aku juga maksudnya pengen apa ya, pengen ganti agensi juga. Oke, kamu finishnya kapan? Kamu finishnya kapan? Aku finishnya itu pokoknya 10 bulan lagi dari bulan Agustus ini. Aku bulan 5, pokoknya aku datang ke sini tuh, bentar aku lihat di. Oke, intinya kamu masih kurang lebih 1 tahun. Sama ininya aku nggak dikasih pegang aku. Oke, berarti kamu di Hong Kong ini cuma 1 tahun lebih saja, benar atau tidak? Iya. Oke. Kenapa? Kamu di Hong Kong masih baru 1 tahun lebih 2 bulan, benar atau tidak? Iya, 1 tahun lebih. Oke, kamu belum pernah pengalaman di luar negeri? Atau belum pernah? Pernah sama sekali. Oke, sorry ya, karena aku bukan agent kamu curhat sama aku, dan kebetulan selalu curhatannya masuk di YouTube sama Facebook. Tahu nggak, dari nada bicaramu, aku bisa tangkap satu hal. Kamu terlalu banyak mengeluh. 1. Yang kedua, pekerjaan semakin berat saat kita mengeluh. Ketiga, uang nggak akan datang karena kita sendiri belum siap. Karena sekali lagi gaji kamu
Itu memang standar sayang, 4.630. Sampai saat ini juga mbak-mbak kamu, senior-senior kamu di luar sana ikut majikan masih ada yang 4.630. Itu masih ada. Jadi ingat ya, jangan sakit hati kalau aku ngomong. Kenapa aku bercerita tentang fakta. Kalau pekerjaan kamu itu tidak ada yang spesifik sayang. Jaga nenek ya jaga nenek aja. Kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ada tambahan ini, nggak boleh tambahan itu. Nggak ada. Kerjaan di Hong Kong 4.630. Salah satunya dimarahin, dimaki, apalagi ngangkat beras. Cuman aku dari semua itu kayaknya majikanmu juga keterlaluan sih. Maksud aku nggak ada troli itu memang keterlaluan. Aku bisa paham itu. Tapi kalau kamu mengeluh tentang si Ucaimu sakit, sekali lagi tidak ada seseorang yang menginginkan sakit sayang. Begitu juga dengan si Ucaimu. Jadi kalau majikan masih baik dan saudaranya makan, itu hak mereka dan kamu memang melayani. Tidak ada gaji tambahan sama dengan pembantuku Mbak Susi. Kadang-kadang saudara-saudaraku datang ke rumah makan-makan. Apakah Mbak Susi minta uang tambahan? Ya tidak dong sayang. Kan kadang-kadang juga nggak separah itu gitu loh. Itu namanya give and take. Memberi dan menerima. Tapi kalau kamu tidak pernah memberi, gimana kamu bisa menerima? Sekali lagi, jangan, tidak ada masalah. Aku pribadi tidak ada masalah. Tapi menurutku, soalnya di sini ada mbaknya yang kerjanya berat, lebih berat dari kamu sayang. Tapi dia mampu bertahan. Kenapa? Karena dia satu, dia harus sukses. Dia punya tanggungan di Indonesia, 2 anaknya. Jadi dia berjuang mati-matian untuk itu. Tapi kalau kamu beda, aku kurang tahu. Kamu mungkin dari Indonesianya keluarga orang kaya, atau di Indonesianya kamu tidak punya tanggungan, makanya pekerjaan ini kamu mengeluh. Apalagi aku kurang tahu kenapa agenmu tidak menanggapin. Sementara aku orang luar, aku masih mau mendengarkan ceritamu. Kenapa? Saat kamu bercerita, kamu merasa lego kan? Setidaknya ada yang dengerin kamu kan? Aku tahu kamu bukannya mau komplain, tapi dari nada bicaramu, kamu itu saat ini sedang kecewa, mengeluh, dan tidak puas dengan keadaan. Selama kamu terus tidak puas sayang, pikiranmu selalu seperti itu. Percaya atau tidak, cepat atau lambat, kamu tidak akan fokus pada pekerjaan. Satu. Yang kedua, ada kemungkinan besar majikan tidak mau kamu dan mulangin kamu ke Indonesia. Itu resiko yang terberat. Jadi saranku, solusinya bertahan jika masih butuh. Kalau sudah tidak butuh, nggak ada masalah. Kamu bisa. Karena majikan punya ayat 1 pasal 1. Dia bisa ngeluarin kamu kapanpun dia mau. Iya. Iya. Kalau itu paham. Maksudnya aku juga di sini, walaupun ya aku ngeluh, tapi sama majikan kerjaan apapun aku kerjakan gitu kan. Iya, tapi kan hatimu nggak ikhlas sayang. Aku tahu, tapi kan hatimu nggak ikhlas. Tidak ada yang kubantai, ya benar. Cuma kan nggak ikhlasnya gini, Mem. Aku kan anak baru di sini gitu kan, masalah bahasa juga masih minim. Tolong, aku sering kali ngomong ke majikan tuh, tolong kasih tahu saya pelan-pelan. Sayang, sebentar, aku potong sini. Sebentar sayang. Dengar. Jangan teriak, sayang, jangan marah. Sayang dengar aku ngomong dulu ya. Di Hong Kong tidak ada orang punya bahasa halus. Di Hong Kong orangnya keras-keras, dan di Hong Kong jangan mengharapkan orang baik sama kamu. Ini Hong Kong sayang. Jadi kalau kamu mengharapkan majikan ngomong sama kamu dengan bahasa bagus, sementara kamu tidak paham bahasa, kan gak ada masalah. Bodoh amat, biarin aja, yang penting kamu kerja. Jadi apapun yang dikatakan majikan jangan diambil hati. Itu stylenya orang Hong Kong. Saya pribadi, saya tidak bisa merubah suami saya untuk berbicara baik. Karena memang style mereka. Ngomongnya mereka ngotot-ngotot, ngoyok-ngoyok. Dan mereka bukan orang Jawa yang halus. Jadi tidak bisa sayang. Begitu juga dengan saya najanya nggak bisa halus. Paham nggak maksud aku? Ini stylenya Hong Kong sayang. Stylenya Hong Kong tuh orangnya kasar, nada bicaranya kasar. Dan kita bukannya dimengerti, tapi kita harus mengerti mereka. Kalau kamu mengharapkan majikan berubah, itu sangat tidak mungkin. Karena saya pribadi, saya tidak bisa merubah suami saya untuk tidak kasar dengan kata-kata kasar, karena memang style mereka. Paham? Jadi lakukan dengan ikhlas. 10 bulan lagi kamu boleh pergi.
Jadi wes, setelah kamu curhat hari ini, lepaskan semuanya. Kamu udah lega, walaupun agenmu tidak peduli. Udah jalanin aja. Kalau kamu tidak kuat dan kamu pokcoy, akibatnya di kamu. Aku tahu hari ini kamu tidak menjawab pertanyaan majikan. Kamu bilang apapun iya. Tapi kalau hatimu nggak ikhlas sayang, itu terpancar dari raut muka. Raut muka, orang lain akan merasakan bahwa kamu sedang tidak gembira. Ngerti? Iya, paham. Aku berdoa agar kamu sukses saja. Amin. Terus ini aku kan pengen ganti agensi ya gitu kan. Itu gimana ya? Cari aku 4 bulan sebelum finish. Sekarang terlalu awal untuk berbicara itu. Tunggu sampai garis finish. Iya. Biar aku ngerti peraturannya. Biar aku tuh nggak salah ambil tindakan. Soalnya kan apa ya? Aku kan baru kali ini sih kerja di negeri orang gitu. Iya, karena kamu masih baru, makanya kita lihat seperti apa. Kamu tahu aku dari mana sayang? Di YouTube. Di YouTube. Kan kamu tahu sendiri kan, aku selalu hadir di YouTube. Jadi peraturan itu akan ada. 4 bulan lagi kamu cari aku. Oke. Jadi kamu harus tetap berusaha lebih kuat lagi, lebih bisa lagi untuk bertahan. Karena, sorry aku nanya kamu sudah menikah belum? Udah. Ayolah, kan kamu pasti punya cita-cita untuk anakmu, ya lebih baik lagi. Bener nggak? Iya. Jangan sampai gagal. Jangan selalu bilang aku anak baru, tapi semangatmu semangat baru. Kamu harus jadi anak semangat lama, oke? Itu anak sih. Makanya, kamu harus punya semangat buat anakmu. Iya, Mama. Kenapa? Makasih nasihatnya. Iya, jadi aku tidak mau kamu gagal karena kamu terlalu perhitungan. Kenapa nangis? Iya, siap. Ya, aku tunggu kamu sukses. Aku acungin 2 jempol buat kamu yang sudah sabar, seharus kuat. Ingat, saat kamu ngangkat, majikanmu selalu berkata 4.680, kurang lebih 8 juta. Jadi berkata pada diri sendiri 8 juta. Dan jangan lupa untuk berdoa juga, karena doa merubah segalanya sayang. Terima kasih masukannya ya Allah. Terima kasih. Ya, sukses selalu buat kamu dan juga keluargamu. Amin. Ada 4 bulan kemudian saya akan cari Mom lagi ya. Siap, aku nunggu kamu, Ma. Ya. Oke, bye-bye. Bye bye.